Tunggu. Mau lihat orang Indonesia di mata orang Gaza bagaimana? Mari kami nanya orang tua tentang orang Indonesia. Wih. Tahun 2024. Tahun yang paling jelek. Tahun yang merusaki semua hati warga Gaza di sini. Bodoh amat. Sekarang mau masuk tahun 2025. Saya punya mimpi dan ambisi. Dan memang kalian tahu mimpi saya dan ambisi itu sama dengan mimpi yang 2024. Tapi karena belum terjadi kenyataan, makanya kami pindahkan. Dan kalian tahu sama dengan mimpi saya yang 2023 karena belum terjadi kenyataan. Semoga Allah memberhentikan perang ini dan bikin semua warga Gaza dalam keadaan yang baik, dan bikin semua yang di sini warga Gaza senang dan melihat kebahagiaan orang yang di sini karena memang udah capek. Itu mimpi saya sekarang udah berubah untuk jadi kesenangan untuk warga Gaza di sini. Rasa yang paling indah itu ketika kamu merasa mata air kamu tidak mudah. Ketika kamu merasa ada kepedulian terhadap orang-orang. Ketika kamu memang menangis, ketika kamu dapat kesulitan, ketika kamu misalkan lapar, ada yang peduli sama kamu. Tapi kami di sini untuk orang Gaza semuanya mudah. Semua negara-negara yang lain khusus yang Arab itu mereka kayak nggak melihat manusia di sini, nggak ada pedulian. Jadi merasa itu hilang buat kami. Hanya kalau saya mau ucapkan terima kasih kepada warga negara Indonesia, Malaysia, dan semua negara yang dukung kami kayak Yaman dan selanjutnya. Tapi rasa itu sangat jelek kalau kamu saat butuh kepedulian dan kamu nggak dapat pedulian itu, rasanya sangat jelek. Semangat kamu hilang. Mereka mau lihat apa lagi dari kami. Kalau matian udah mati, kalau kelaparan udah lapar, kalau kedinginan udah dingin, kalau nggak bisa tidur kami nggak bisa tidur. Apa lagi setelah itu? Nunggu apa? Mereka nunggu apa untuk bergerak? Bayangkan sebuah dunia di mana rumah sakit tempat terakhir untuk mencari keselamatan berubah menjadi abu semalam. Rumah sakit Kamal Udwan satu-satunya harapan di Gaza Utara terbakar habis oleh serangan militer Israel. Sekarang di Gaza Utara tidak ada lagi tempat untuk merawat yang terluka. Tidak ada ruang untuk menyelamatkan nyawa. Bahkan hewan pun tak akan mampu bertahan di sini. Apa yang terjadi pada nilai kemanusiaan? Mengapa dunia hanya diam, sekedar mengutuk tanpa tindakan? Dengarkan suara kami, dengarkan kepala rumah sakit yang namanya Hussam Abu Safiyah yang berkata, kami lelah, kami capek, kami berjuang di tengah kehancuran. Satu rumah sakit terakhir telah hilang. Satu langkah lagi menuju keputusasaan. Dunia hanya menonton. Gaza memanggil, manusia memanggil. Dengarkan kami sebelum semuanya terlambat. Mohon maaf, ini kata yang dari hati ke hati Indonesia. Tolong dengarkanlah. Gaza yang dingin dan basah. Anak-anak kecil berjuang melawan kedinginan. Sebagian kehilangan nyawa karena tak mampu bertahan. Anda harus tahu apa yang terjadi di balik tinda-tinda lusuh ini. Tonton video ini sampai akhir dan jadilah saksi bagi mereka yang membutuhkan suara Anda. Bayangkan ini, cuaca dingin menggigit, hujan deras tak berhenti, dan Anda tidak punya atap selain selembar kain lusuh. Di Gaza ini adalah kenyataan bagi ribuan orang. Anak-anak kecil berjuang melawan dingin, lapar, dan keputusasaan. Mari kita lihat apa yang terjadi sebenarnya di sana. Hujan deras, tenda rubik, dan perut kosong. Begitulah hidup di Gaza hari ini. Bayangkan anak-anak kecil menggigil tanpa jaket,
berapa bahkan tidak selamat dari malam yang buku. Inilah hal kami hari ini. Inilah hal kami setiap hari yang alami di musim dingin ini. Tunggu. Mau lihat orang Indonesia di mata orang Gaza bagaimana? Mari kami nanya orang tua tentang orang Indonesia. Wait. عم ابو مازن من وجهة نظرك ايش بتعرف عن الاندونيسيين؟ والله بالنسبة لأهل اندونيسيا كنا نفسنا نروح عليهم، لكن من كثر ما سمعنا عنهم من اخواننا تعاون الدعوة كانوا يحضروا تعاون الدعوة، وما شاء الله ما يصدق اللي بتاع الدعوة انه الاندونيسي يجي يلمهم ويحطهم عندهم، ومن كثر ما سمعنا عن كرمهم شايف كنا نفسنا نروح، وكانت منايتنا لكن اجت الحرب هذه وكنا منايتنا نروح عليها. اهل اندونيسيا من كثر ما سمعنا عنهم ناس طيبين جدا والفلسطينيين بحبهم. طب ايش بتعرف صفات موجودة بس في الاندونيسيين؟ الأمانة من شماتهم. وقلبهم طيب جدا. طب بالنسبة للسور اللي انت حكيته هذا، ايش قصة السور؟ والله يا شيخ احنا بناء على اللي وصلنا يعني من تعاون الدعوة، الله يرضى عليهم لأنه هذول ناس بيكذبوش يا ابو لؤي، بيحكوا الصحيح. هذول كان الاسوار احنا عندنا ما شاء الله لما بنعمل دار بين دار بنعمل سور بطون وبنحط عليه صور شاكر، لكن هم ما في بينهم اسوار. حبة البرقان او الليمون او الشجرة فيش حاجة بيمسكها الا صاحبها. هذه الأمانة. Itulah orang Indonesia di mata orang Gaza. Terima kasih. Tidak. Ini keterlaluan. Ini terlalu berat bagi kami yang warga Gaza di sini, hanya khususnya yang di utara, hanya untuk kalau mau makan aja, mau buat makan kayak orang biasa aja. Harus semua keluarga kerja, harus hidupkan api, harus potong, harus siapkan semua. Ini susah, hanya untuk mau makan susah. Ini sudah jam 3 untuk hanya buat makan, belum matang makanannya, belum matang. Bukan kayak hidup dulu gas dan ya tahu udah itu hal kami yang di sini, tapi capek itu terlalu berat, itu terlalu berat. Kalau mau air kami harus pergi ke beli air di tempat yang jauh setiap hari. Kalau mau mandi harus angkat air ke atas. Kalau mau makan harus hidupkan api dan segalanya. Itu kapan ini semuanya selesai? Kapan ini semuanya? Ya Allah. Bayangkan kehilangan ibu yang selalu menjadi tempat berlindung. Bayangkan berdiri di depan kamar jenazah, memanggilnya dengan penuh harap, namun tidak ada jawab. Ini bukan mimpi buruk, ini kenyataan yang dialami seorang pria di Gaza. Ibu tercintanya telah dirunggut oleh serangan brutal. Dunia diam, tapi rasa sakit ini berbicara lebih keras dari apapun. Dengarkan jeritan hatinya, jeritan Gaza. Dia masih berdiri di sini, menolak mempercaya kenyataan. Ibunya wanita yang membesarkannya dengan penuh kasih kini telah tiada, dibunuh oleh peluru yang tak mengenal belas kasih. Berapa banyak lagi air mata yang harus tumpah, berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang sebelum dunia membuka matanya. Gaza menangis, wallahi Gaza menangis, tapi dunia tetap diam. Berapa lama lagi kita akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi? Bagikan cerita ini agar suara mereka tidak tenggelam dalam keheningan. Keadilan datang, tapi kali ini dari Allah, bukan dari orang. Los Angeles terbakar dan aku senang. Aku tahu ada orang Muslim yang di sana dan semoga Allah enggak mendekati api yang terbakar di sana dengan orang yang Muslim yang di sana. Tapi pada orang yang jahat, pada orang yang standby Israel kayak James Bond, aku wallahi senang banget karena kami yang alami setiap hari itu. Biar mereka alami yang kami alami setiap hari. Amerika yang kasih semua roket ke Israel. Mereka sekarang sibuk dengan memperbaiki salah satu kota yang di sana namanya Los Angeles. Itu wallahi saya senang banget. Ada di satu ayat Al-Baqarah nomor 266, i'sarun fihi narun fahtaraqat.
tornado yang memiliki api dan terbakar. Itu benaran sama yang terjadi di sana. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Tunggu aja. Kamu hanya percaya sama Allah. Akhirnya alhamdulillah mereka alami yang kami alami setiap hari. Dalam 2 hari kami di sini untuk bikin kehancuran ini semua di Gaza, mereka butuh berapa? 1,5 tahun kurang lebih. Mereka dalam 2 hari. Dalam 2 hari nggak ada orang yang di rumah sakit. Mereka diusir dari rumah sakit. Mereka meninggalkan rumah mereka. Itu dalam 2 hari aja. Itu keadilan Allah.